Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Ciranjeng, Kecamatan Cimabur, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala selaku kepala sekolah saya mengenai materi modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan. Baik, langsung saja saya akan mulai wawancaranya dengan Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Ibu mengganggu aktivitasnya hari ini. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu terkait pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah pengalaman Ibu mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan? Kira-kira masalahnya apa itu Ibu? Boleh saya tahu? Kasus yang pernah saya hadapi adalah ketika kegiatan PPDB, ada satu anak ABK yang ingin mendaftarkan diri di SDN Ciranjeng. Kebetulan anak ABK tersebut termasuk anak yang tunarungu dan tunawicara. Nah, untuk menentukan tersebut saya merasa kesulitan antara diterima dan tidak diterima. Jika tidak diterima, anak ABK tersebut benar juga karena dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi anak yang lain karena sekolah memberi perhatian yang khusus bagi anak tersebut. Kemudian juga di sekolah kami tidak ada guru yang latar belakangnya dari pendidikan inklusif, sehingga belum tentu kedepannya anak tersebut bisa berkembang potensinya. Kemudian apabila tidak diterima juga anak ABK tersebut juga tidak benar kalau tidak diterima. Kemudian kalau diterima kami merasa benar karena anak tersebut juga berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Kemudian kebetulan orang tuanya juga kurang mampu dalam membiayai anak kalau disekolahkan di sekolah yang khusus yaitu SMB. Berarti dapat disimpulkan ada terjadinya kasus dilema etika ya Bu dalam penerimaan siswa baru, antara diterima merupakan hal yang benar dan tidak diterima juga merupakan hal yang benar ya. Iya. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi kalau sekiranya alasan antara keduanya merupakan sama-sama benar, maka itu termasuk dilema etika. Tapi misalnya kalau alasannya kurang sesuai, maka itu termasuk rujukan moral. Betul sekali ya Bu, dilema etika itu disimpulkan benar versus benar ya Bu. Ya. Sedangkan rujukan moral itu benar versus salah ya Bu. Nah, di sini Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini dalam pengambilan keputusan itu selalu melibatkan guru-guru di sekolah dan juga komite sekolah, yaitu yang termasuk stakeholder di berkaitan dengan pendidikan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dan menentukan solusi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan kemudian juga menganalisis hasil dari keputusan apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya. Tentu saja itu benar ya Bu. Nah, kemudian Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yaitu dengan mengadakan diskusi dengan guru-guru dan komite sekolah secara internal. Berarti ada diadakannya kolaborasi tetap ya Bu antara komite sekolah, rekan guru melalui rapat di sekolah. Iya.
Di sini Ibu, adakah hal-hal yang selama ini ada tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Tantangannya itu dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan karena dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Ada rasa peduli ya terhadap siswa tersebut. Nah, di sini apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah dilema etika ini, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur Ibu yang dijalankan Ibu seperti apa? Sebenarnya tidak ada jadwal secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi secara langsung diselesaikan bersama-sama antara guru dan koordinasi dengan ke sekolah. Berarti langsung ya Bu, langsung ditindak. Adakah Ibu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini? Yang biasa membantu dalam pengambilan keputusan yaitu guru-guru dan komite sekolah. Ada ide-ide kreatifnya Bu dari sekolah, dari guru-guru untuk masukan kepada kepala sekolah ya. Nah, di sini Ibu, dari semua yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang diambil yaitu bahwa tidak semua yang dianggap benar itu benar, karena kita harus meninjau dari berbagai sisi. Tapi di sini adanya kolaborasi ya Bu, kepala sekolah juga dengan rekan guru, komite sekolah sebagai stakeholder sekolah ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas mengganggu aktivitasnya Ibu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ibu. Mohon maaf Ibu telah mengganggu waktunya kali ini. Tujuan kali ini saya adalah untuk melakukan wawancara bersama Ibu Kepala di sini terkait dengan pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah dalam menghadapi kasus dilema etika ataupun rujukan moral Ibu. Apakah Ibu bersedia diwawancarai oleh saya Ibu? Ya, silakan. Apakah Ibu pernah nih mengalami kasus dilema etika atau rujukan moral Ibu? Oh iya, pernah. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Ibu? Dilema etika merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan ya di antara dua pilihan, yang mana kedua-duanya menurut logika itu adalah benar. Sedangkan rujukan moral itu di mana seseorang harus menentukan keputusan yang mana keputusannya bisa benar atau salah. Ya betul sekali ya Bu. Keputusan dilema etika itu benar, PS benar ya Bu. Kalau rujukan moral itu benar versus salah ya Ibu. Ya. Nah di sini Ibu saya akan tanyakan kasus apa yang pernah Ibu alami selama jadi kepala sekolah Ibu. Kasus yang pernah Ibu alami mungkin ini termasuknya ke dilema etika. Ya, karena permasalahannya yaitu di mana ada siswa yang ABK, yaitu yang mengalami tunagrahita. Siswa tersebut ketika kelulusan itu antara diluluskan dan tidak diluluskan. Jika diluluskan ya memang benar, karena dengan diluluskannya siswa tersebut berarti sekolah memberi kesempatan kepada anak tersebut untuk bisa melanjutkan pendidikannya.
jika tidak diluluskan juga benar karena anak tersebut memang tidak mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang sudah disepakati di sekolah. Seperti itu ya Bu. Jadi antara tidak diluluskan dan diluluskan itu sama-sama pilihan yang benar ya Bu ya. Itu merupakan kasus dilema etika, betul sekali Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus untuk dilema etika ini? Dalam menyelesaikan kasus ini, Ibu mengadakan musyawarah dengan guru-guru. Ya betul, adanya kolaborasi ya Bu antara kepala sekolah dan guru-guru ya. Nah, seperti apa Ibu langkah-langkah atau prosedurnya yang Ibu bisa dilakukan? Langkah-langkah Ibu waktu menyelesaikan kasus itu diantaranya ke satu, mengidentifikasi kasus, kemudian yang kedua mempertimbangkan hak anak tersebut untuk bisa mengenyam pendidikan dasar. Ketiga, juga menghindari anak untuk tidak terjadi drop out. Kemudian yang keempat juga mengadakan musyawarah dengan guru-guru sebelum mengambil keputusan. Tentunya bagus sekali Ibu langkah-langkah yang Ibu ambil ya. Di sini hal-hal apa saja nih yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang Ibu rasa hal yang efektif dalam menyelesaikan masalah untuk bisa menentukan keputusan itu yaitu diantaranya mengadakan musyawarah dengan guru-guru sebelum mengambil keputusan tadi. Tentunya bagus sekali ya Ibu. Pasti di sini ada tantangannya nih Bu dalam pengambil keputusan. Kira-kira hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini? Oh iya, tantangannya yaitu jika pengambilan keputusan tadi lebih mengedepankan rasa kemanusiaan dan keputusan yang diambil bertolak belakang dengan aturan yang ada itu. Ya betul ya, rasa peduli ya, rasa kemanusiaan terhadap anak yang tersebut. lebih menonjol itu ya, itu jadinya, ya pasti itu tantangan atau dilema etika yang Ibu rasakan menjadi kepala sekolah itu. Nah, di sini apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu nih atau Ibu langsung menyelesaikan kasus ini Ibu? Oh iya. Untuk penyelesaian kasus yang Ibu alami kebetulan tidak ada jadwal khusus atau jadwal tertentu, tapi langsung diselesaikan melalui musyawarah dengan guru-guru. Nah, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Mungkin yang lebih terasa oleh Ibu yaitu yang membantu dalam penyelesaian kasus ini lebih ke seseorang, yaitu Ibu mengadakan koordinasi dengan pengawas sekolah. Tentu saja Ibu itu sebagai pimpinan kepala sekolah ya, itu seorang pengawas ya. Di sini dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Dari setiap penyelesaian kasus tentunya ada pembelajaran yang bisa kita ambil ya. Seperti penyelesaian kasus yang Ibu alami, banyak pembelajaran yang bisa diambil oleh Ibu. Di antaranya ketika menyelesaikan suatu kasus, di antaranya yaitu mengadakan musyawarah dengan guru-guru sebelum mengambil keputusan. Kemudian juga mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Kemudian selanjutnya juga ya kita menyelesaikan kasus atau mengambil keputusan tetap harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Ya, tentunya baik sekali ya Bu, segala kasus, segala keputusan yang diambil oleh kepala sekolah kita tidak
lepas dari koordinasi bersama rekan guru, ya kepala sekolah yang lain, bahkan pengawas juga dilibatkannya. Iya. Ibu terima kasih atas waktunya telah mengganggu aktivitas Ibu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.